Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trio Sakti Ardika, NPM 2257051012 dari kelas C. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas dari tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Langsung saja. Yang pertama ada apa itu teori komputasi? Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalitas komputasi. Di sini ada contoh sederhana jika kita ingin merancang mesin yang menerima semua string biner yang berakhiran dengan angka 0. Kita ingin merancang mesin yang menerima semua string benar yang berakhir dengan 0 dan menolak semua string yang tidak berakhir dengan 0. Mari kita ambil contoh string berikut. 1101010110. Contoh lain, dalam contoh ini, jika kita ingin merancang mesin yang menerima semua kode Java yang valid, ini menerima semua kode Java yang valid, apakah harus dilakukan oleh mesin saya? Mesin saya harus menerima setara binernya dari kode-kode ini dan memeriksa setara binernya dari setara binernya itu harus memberi tahu apakah ini berasal dari kode Java yang valid atau tidak valid. Yang selanjutnya ada conclusion and summary atau kesimpulan dan ringkasan. Pada bagian ini menjelaskan konsep dasar dalam teori komputasi. Teori komputasi adalah salah satu mata kuliah fundamental dalam ilmu komputer yang membahas apa yang dapat dan tidak dapat dihitung secara mekanis oleh mesin. Sebagai contoh, seperti merancang mesin yang menerima string biner yang berakhir dengan 0, merancang compiler untuk kode Java yang valid, dan mencoba merancang mesin yang tidak memungkinkan kode masuk ke dalam loop tak terbatas. Selain itu, menggambarkan 4 lapisan atau tingkatan dalam teori komputasi, yaitu ada Finite State Machine atau FSM, Context Free Language atau CFL, Turing Machine, dan masalah yang tidak dapat dihitung secara mekanis atau undecidable. Yang selanjutnya ada Regular Language atau bahasa reguler. Di sini ada apa itu bahasa beraturan. Bahasa beraturan itu adalah sebuah bahasa yang dikatakan sebagai bahasa beraturan jika dan hanya jika mesin keadaan terbatas tertentu atau finite state machine dapat mengendali bahasa tersebut. Artinya, kita telah melihat banyak contoh mesin keadaan terbatas, terutama DFA, di mana kita telah merancang DFA tertentu dan melihat bahwa ada bahasa tertentu yang diterima atau diakui oleh DFA atau mesin keadaan terbatas tersebut. Jadi, jika kita dapat merancang bahasa menggunakan mesin keadaan terbatas, artinya maka jika mesin keadaan tersebut mengendali bahasa, maka bahasa itu disebut bahasa beraturan. Selanjutnya ada bahasa tidak beraturan. Bahasa yang tidak beraturan adalah bahasa yang tidak dikenali oleh mesin keadaan terbatas manapun dan memerlukan penggunaan memori. Mengapa bahasa yang memerlukan memori tidak dikenali oleh mesin keadaan terbatas? Hal ini dikarenakan kapasitas memori mesin dalam keadaan terbatas sangat terbatas. Satu-satunya jenis memori yang dimiliki oleh mesin terbatas adalah memori untuk menyimpan informasi tentang status saat ini. Itulah satu-satunya jenis memori yang dimilikinya.
Yang selanjutnya ada contoh dari regular language. Di sini ada contoh bahasa dengan bentuk AB, A, BB diikuti oleh AB, ABB. Apa aturan yang diikuti oleh bahasa ini? Aturan yang diikuti oleh bahasa ini adalah bahasa 5 huruf pertama AB, ABB diulang kembali. Itu berarti 5 huruf ini harus diulang persis sama seperti yang ada di sini. Nah, mari kita lihat apakah bisa dirancang menggunakan mesin keadaan terbatas atau tidak. Kita melihat bahwa untuk mengulang apa yang ada di sini, kita melakukan memori yang dapat menyimpan informasi tentang string ini. Jadi kesimpulannya, kita melihat bahwa bahasa-bahasa ini memerlukan penyimpanan dan penghitungan yang tidak dapat dilakukan oleh mesin keadaan terbatas, sehingga bahasa-bahasa tersebut tidak beraturan. Selanjutnya, selanjutnya ada operation on regular language atau operasi pada bahasa reguler. Yang pertama ada operasi union. Definisi formal dari union diberikan di sini adalah A union B sama dengan X, yang mana X masuk dalam A atau X masuk dalam B. Operasi union ini sama persis seperti saat kita melakukan operasi union pada himpunan. Jadi jika kita ingin memiliki dua himpunan bahasa, yaitu A dan B, maka union dari A dan B berarti segala sesuatu X yang bisa termasuk dalam himpunan A atau himpunan B. Itu adalah operasi union. Yang selanjutnya ada operasi concatenation. Operasi concatenation A, concatenation B dilambangkan dengan simbol lingkaran kecil, seperti pada gambar ini, dan didefinisikan sebagai XY yang mana X termasuk dalam A dan Y termasuk dalam B. Ini berarti menggabungkan dua simbol atau string bersama. Jadi kita memiliki X yang merupakan elemen dari A dan Y merupakan elemen dari B, maka kita menggabungkan menjadi X, Y itu adalah C, itu adalah operasi concatenation. Yang selanjutnya ada operasi star. Operasi star ini berbeda dengan union dan concatenation. Dalam operasi star, kita hanya memiliki satu himpunan. Operasi star pada himpunan A berarti X1, X2, X3 hingga XK. Manakala lebih besar dari sama dengan 0 dan step X dari I termasuk dalam A. Jadi, ini berarti kita bisa mengambil sebanyak mungkin simbol yang kita inginkan dari himpunan A dan menggabungkan bersama sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah yang dinamakan operasi star. Yang selanjutnya ada method to find whether a string belong to a grammar or not. Pada bagian ini yang pertama ada pahami tata bahasa. Maksudnya memahami aturan tata bahasa yang berlaku mencakup pemahaman tentang struktur kalimat, tata letak, letak kata, tipe frasa, dan aturan lainnya yang mengatur bahasa tersebut. Yang kedua ada tokenisasi. Tokenisasi berarti maksudnya pecah string menjadi token-token yang lebih kecil. Token adalah unit terkecil dalam sebuah bahasa yang bisa berupa kata, karakter, atau simbol. Ini memungkinkan Anda untuk memeriksa setiap bagian dari string secara terpisah. Yang selanjutnya ada analisis sintaksis. Pada bagian ini, kita dimaksudkan untuk menggunakan aturan tata bahasa untuk menganalisis sintaksis string. Melibatkan penggunaan struktur tata bahasa seperti pohon sintaksis,
diagram air sintaksis untuk memeriksa apakah string mengikuti struktur yang benar. Jika tidak, string tersebut tidak mematuhi tata bahasa. Yang selanjutnya ada validasi. Validasi ini setelah kita melakukan analisis sintaksis, kita dapat mengonfirmasi apakah string tersebut valid atau tidak. Yang selanjutnya ada penanganan kasus khusus. Beberapa tata bahasa mungkin memiliki aturan khusus atau pengecualian tersebut yang perlu dipertimbangkan kembali. Yang terakhir, gunakan alat bantu. Untuk tata bahasa yang kompleks atau untuk mengotomatisasi pengujian tata bahasa, kita dapat menggunakan alat bantu seperti parser atau compiler yang dibuat khusus untuk tata bahasa tersebut. Yang terakhir ada uji coba. Uji coba dalam berbagai situasi dan periksa apakah string tersebut mematuhi tata bahasa dalam semua konteks yang relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.